Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlarat. Lah wong Islam ku esok Gus lha sih. Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagap wong barat itu luwih fashion, mulane cepet apa? Juga wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan iku ngentekno donya. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam suge-suge. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekatok mbek kaosan poro itu dari klambi rung dadi kok dinggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma'anzalna alikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semulane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu. Barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang. Kan kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngerti, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngantil ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek ngekek resep, salam gak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawak ya, kalau menurut pandangan saya sih dimaksudkan adalah tidak ya, adalah tidak mau memberikan waktunya untuk staff ya, itu kita tidak berbelit ya, jangan malas memberikan pengalaman atau pelatihan juga ke staff-staff ya, jangan berpikir wah ini ada keuntungan atau tidak ya, karena salah satunya kita memberikan sesuatu tanpa memikirkan balasannya itu adalah sodakoh, ibaratnya seperti itu ya, ikhlas. Kemudian pedoman kerja manajer ya, pedoman kerja manajerial manajer kita ini selain atasan, kita juga sebagai seorang bawahan nih ya. Kalau manajer itu kan atasan ya, atasan bagi bawahannya. Tapi jangan lupa kita juga seorang bawahan ya. Cara pandangnya adalah apapun yang kita lakukan ya, action kita dalam pekerjaan sebelum melakukan ya perlakuan ke staff ya, bayangkan bila atasan kita melakukan hal yang sama ke kita ya, kalau itu menyenangkan ya nanti
kita lakukan itu ke bawah. Kalau hal itu dirasakan atasan, dirasakan kalau dilakukan atasan kita ke kita itu tidak menyenangkan, ya jangan kita lakukan itu ke bawahan ya. Gampangnya seperti itu ya, sebagai patokannya. Jadi itu yang menjadi sebelum kita melakukan sesuatu. Dan juga sebelum menuntut sesuatu hal ke atas ya, kita juga harus membayangkan pada posisi yang sama bila staf kita tuh menuntut seperti itu ke kita ya, kira-kira pantas atau tidak ya, benar atau tidak ya. Kalau itu memang nggak pantas ya jangan lakukan tuntutan kita juga ke atasan ya. Itu untuk menentukan baik atau tidaknya ya. Perusahaan itu tidak pelit ya, karena kalau diajak hitung-hitungan kita nanti malah rugi ya. Karena kalau dilihat dari mengenai jam kerja efektif ya, memang absen kita jam 8 sampai jam 5, tapi kalau dihitung mengenai jam kerja yang betul-betul kita efektif, apakah benar selama itu? Kan enggak juga ya. Mungkin dalam 8 jam ataupun berapa, kita hanya mempergunakan berapa persen daripada waktu kita ya. Itu kalian bisa hitung sendiri ya. Kalau di tempat saya memang saya sarankan punya buku kecil, setiap melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kerja tolong ditulis ya, ditulis, dihitung berapa menit, dan kira-kira bisa total dalam satu hari sebetulnya kita tuh sudah melakukan pekerjaan kita tuh dengan total itu berapa jam, itu kelihatan sekali di sana. Kemudian fasilitas kantor kita juga pakai ya, dan juga pimpinan kita ini ya, owner kita ini ya sudah baik ya, dia sudah berani modal dulu ya, modal dulu buka kantor, fasilitas ya. Setelah ada nasabah langsung income-nya dibagi dua, hasilnya dari fee daripada nasabah dibagi dua. Itu menurut saya sudah baik sekali ya. Kalau dibalik belum tentu kita juga mau. Dalam suatu bisnis kita harus modalin semua, kemudian ada orang lain yang hanya sekedar membawa konsumen, tiba-tiba minta separuh ya, minta separuh dari hasil yang dikutip ya, tiba-tiba minta 50% fee ya, tanpa harus ikut menanggung biaya ya. Pas untung dapat fee, pas biaya-biaya tidak nanggung ya. Kita juga tidak mau kalau posisi dibalik kita yang harus pakai modal dulu ya. Itu kalau di sisi karyawan. Jadi perusahaan sudah nggak pelit, sudah baik ke kita ya. Kalau selama ini yang dirasakan kurang ya bukan kantor kita yang pelit ya, mungkin kita aja yang masih belum giat bekerja, belum maksimal, mungkin juga masih malas ya. Yang lain juga, mengenai yang lain bisa berlebih dengan skim yang sama. Kenapa kok kita ini masih belum dapat yang maksimal? Itu kan pertanyaannya ya. Skim seluruh Indonesia itu sama, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Tentunya dari diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.